Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di rumah kita masing-masing. Kami ada di tempat ini melayani saudara jemaat dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di rumah kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena roh yang ada di tempat ini, roh Allah yang sama yang ada di tempat Bapak Ibu berada saat ini. Karena itu kita percaya lawatan Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Kuasa Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di rumahmu masing-masing. Kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Katakan memujimu. Menyembahmu Yesus. Ku menyembah. Sama-sama angkat pujian, segala pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Hanya bagi namamu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Menyembahmu Yesus, ku menyembah. Mari bersama-sama umatku katakan pujian ini. Segala pujian hanya bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembah. Memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembah. Katakan sekali lagi, memujimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-mujimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu, karena lawatan-Mu. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan menopang kami, Tuhan meneguhkan kami, Tuhan menguatkan kami. Sehingga akhirnya kami boleh ada datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami di rumah kami, masing-masing kami mengalami kuasa-Mu. Kami mengalami lawatan Tuhan. Tuhan jamah kami. Terima kasih ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, kami mau habiskan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di minggu ini kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan di rumahmu masing-masing. Kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Karena tahu
puji-pujian kita kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang memuji Tuhan. Mari, saudara dikasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan tim Praise and Worship, gereja kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan dengan luar biasa katakan amin. Mari berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Kemuliaan ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, katakan kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah. Katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh amin. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah. Katakan nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Yes, bangun bait kudusnya, amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh kita bersuka cita karena Yesus. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Sama-sama katakan, bersoraklah. Oh, nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah lahir. Katakan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya Allah itu baik, amin. Katakan kepada orang-orang terkasih di kanan kirimu, Allah itu baik. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sama-sama kembali katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Amin. Katakan ditunjukkannya kasih setianya.
Dia yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau Yesus kami yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu indah Tuhan, nama-Mu indah bagi setiap kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau selamanya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Yesus. Mari nyatakanlah kebaikan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu bagi setiap kami pada hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Haleluya, yang layak Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. katakan kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau memuji-muji Tuhan. Sebab kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Apapun yang terjadi di hadapan kami, bahkan hari-hari ini mungkin kami mengalami, kami mau tetap memuji-muji Engkau. Sebab kami tahu kami selalu menerima segala yang baik berasal daripada-Mu ya Bapa. Bahkan secara khusus kami boleh beribadah, ini karena anugerah-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami mau menerima-Mu, kami mau menerima lawatan-Mu, kami mau menerima jamahan-Mu, kami mau membuka hati kami. Itu sebabnya di rumah kami masing-masing, kami mau mengangkat pujian ini, mau menyembah-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari jemaat Tuhan angkat pujian-Mu, katakan ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Oh Yesusku, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. oh we worship Ku you. selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Yes Lord, yes Lord. hanya bagi Sama-sama Tuhan. katakan ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu ku puji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Pujian bagimu, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Thank you Lord. Kami umatmu di rumah kami masing-masing, kami membuka hati kami ya Tuhan. Untuk siap terima firman. Sampaikan sesuatu bagi kami. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, tengah dunia yang semakin tidak jelas, kami tetap punya pegangan yang kuat karena firman yang membuat kami kuat. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran, biar kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya lawatan Tuhan nyata. Sekalipun saudara di rumah saudara masing-masing, kami di sini melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan nyata dan kita siap terima lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita pegang Alkitab kita. Dan sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini rekan saya Pastor Dedi Zega akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita menyiapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di GBI Glove Fellowship Center cabang Bandung yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saya bersuka cita dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di minggu yang dahsyat dan luar biasa ini. Dan saya percaya benar bahwa lawatan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi yang saya percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, jamahan Tuhan semakin terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan semakin terjadi dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan aku terima. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku diberkati Tuhan, dengar baik bahwa apapun keadaan yang sedang kita hadapi, pastikan kehadiran Tuhan semakin terasa dalam kehidupan Anda dan saya. Belum semua katakan amin. Belum semua katakan amin. Sekali lagi, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, pastikan kehadiran Tuhan semakin Anda rasakan dalam kehidupan Anda. Yes, yang sudah katakan amin. Saudaraku, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita menghadapi berbagai macam persoalan, sekalipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, pastikan Anda dan saya semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya.
Kenapa? Sebab firman Tuhan mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan? Ketelanjangankah, aniayakah, ancamankah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan Tuhan telah menjadikan kita menjadi umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Katakan amin. Nah, saudara, aku begitu Tuhan, dengar baik, bahwa hadirat Allah yang semakin terasa dalam kehidupan kita membuktikan bahwa pada waktu kita merasakan hadirat Allah, itu artinya bahwa Tuhan hadir dalam keadaan itu. Katakan amin. Yes, bahwa kehadiran Tuhan bukti bahwa Tuhan hadir di dalam sana. Nah, saudara, aku begitu Tuhan, dengar baik, pada waktu hadirat Allah ada berjalan bersama dengan kita, itu membuktikan Tuhan hadir di sana. Itu artinya apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita lalui, apapun yang kita jalani, bila Allah bersama dengan kita, kita pasti melewatinya. Kita pasti dapat melaluinya. Kita dapat berjalan di dalam Dia yang membawa kita kepada kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena saya berjalan dengan Tuhan, saya berjalan dengan kuasanya, saya berjalan dengan Roh Kudusnya yang selalu memimpin saya untuk berjalan dalam satu kemenangan, menuju kemenangan sampai pada kemuliaan. Katakan amin. Saudara, aku berkata Tuhan, kita benar ada di masa-masa yang sangat sukar hari-hari ini. Tapi dengar baik, kesukaran tidak dapat menghalangi kita untuk tetap merasakan hadirat Allah. Justru keadaan yang semakin sukar menjadikan kita merasakan kehadiran Allah. Di dalam sana kita boleh merasakan bukti Tuhan hadir berjalan bersama dengan kita. Bukti Tuhan menyertai kita. Bukti Tuhan membimbing kita. Bukti Tuhan memperhatikan kita. Yaitu kehadiran Tuhan membawa kuasanya, membawa kebaikannya, membawa lawatannya terjadi dalam kehidupan Anda dan saya yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, aku berkata Tuhan, dengar baik. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku, diberkati Tuhan, Anda boleh bayangkan firman ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Katakan amin. Katakan amin. Yes, kita adalah bait Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa ketika Roh Kudus diam dalam diri kita, kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Kita boleh merasakan Yesus di dalam diri kita. Nah, saudaraku, diberkati Tuhan, kalau Yesus berjalan bersama dengan kita, apakah kita harus takut? Apakah kita harus bimbang? Apakah kita harus khawatir? Mestinya tidak. Itu sebabnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yes, katakan amin. Saya tidak akan takut bahaya. Saya tidak akan takut yang namanya persoalan. Sekalipun kita sedang ada di tengah-tengah ketakutan hari-hari ini, yaitu akibat daripada virus corona. Tapi dengar baik, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti melihat kemenangan, pasti melihat mujizat, dan melihat pertolongan Tuhan yang nyata semakin terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hadirat Allah semakin terasa dalam kehidupannya. Dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita menjadi bukti bahwa Tuhan ada di dalam kita. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Nah, saudara, aku berkata Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Sama-sama katakan, Tuhan adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, haleluya, di situ pasti ada kemerdekaan. Katakan amin. Saudara, aku berkata Tuhan, jelas firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara, aku berkata Tuhan, pertanyaan saya hari ini, apakah dalam kehidupanmu ada roh Allah? Dalam kehidupanmu ada roh Allah? Apa di dalam keluargamu adalah roh Allah? Di dalam pelayananmu ada roh Allah? Di tengah-tengah pekerjaanmu ada roh Allah? Dan yang paling penting adalah, apakah di dalam kehidupanmu ada roh Allah?
Saudara berkata Tuhan, jika ada roh Allah di dalam kita, maka di dalam sana pasti ada kemerdekaan. Katakan amin. Katakan amin. Yes, pasti ada kemerdekaan, saudaraku. Itu sebabnya orang percaya selalu hidup dalam kemenangan yang pasti. Ada jaminan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini iblis sedang membuat anak-anak Tuhan berjalan dalam ketidaktenangan, berjalan dalam ketidakpastian, berjalan di dalam ketakutan, berjalan di dalam ketakutan, berjalan dalam kebimbangan, berjalan dalam kekhawatiran. Kenapa iblis berhasil membawa orang percaya berjalan dalam keadaan yang gelap ini? Karena mereka sedang tidak berjalan dengan roh Tuhan. Yes, mereka sedang tidak berjalan dengan roh Tuhan. Kita boleh lihat hari-hari ini, saudaraku, mall dibuka, diskotik dibuka, tapi gereja Tuhan dia masih ditutup. Gereja masih belum bebas untuk melakukan kegiatan ibadah. Setan mencoba untuk menenggelamkan gereja. Tapi dengar baik, jangan sampai tubuh Kristus, bait Allah, yaitu Anda dan saya, mengalami kegelapan oleh keadaan itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Pada waktu ada roh Allah dalam diri kita, kita akan dimerdekakan dari ketakutan, kita akan dimerdekakan dari kebimbangan, kita akan dimerdekakan dari segala sakit penyakit, kita dimerdekakan dari kebingungan, kita dimerdekakan dari pekerjaan-pekerjaan setan yang mengintimidasi kehidupan kita. Why? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita juga dimerdekakan dari perbuatan dosa, kita dimerdekakan dari kegelapan, kita dimerdekakan dari setiap ikatan-ikatan iblis. Sekali lagi firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di sana pasti ada kemerdekaan. Katakan aku terima. Haleluya. Itu sebabnya orang Kristen hidup dalam gairah. Itu sebabnya orang percaya selalu berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan sampai pada kemuliaan. Itu sebabnya orang percaya hidup semakin hidup. Haleluya. Saudara katakan, aku percaya hidupku semakin hidup. Saudaraku, hidup kita semakin hidup bukan karena uang. Hidup kita semakin hidup bukan karena harta. Hidup kita semakin hidup bukan karena prestasi. Hidup kita semakin hidup karena ada roh Allah berdiam dan tinggal di dalam kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku berkata Tuhan, dengar baik. Apapun keadaan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, jika engkau berjalan di dalam Tuhan dan mengalami kuasa pengurapannya lewat Roh Kudusnya, maka di dalam sana Dia membawa kemerdekaan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang berjalan di dalam kedahsyatan Allah. Hidup kita semakin asik, hidup dan menarik. Katakan amin. Katakan yes. Katakan haleluya. Wow, keluarga demi keluarga akan semakin hidup. Suami istri akan semakin hidup. Anak-anak muda semakin hidup. Para pelayan Tuhan semakin hidup. Amin, saudaraku. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudaraku, suami istri, saya teringat pasangan suami istri ini. Kemudian istri bilang begini, yang pada waktu kita pacaran, kamu begitu romantis terhadap saya. Haleluya. Dulu setiap tahun kamu memberikan aku 5 kado dalam setahun. Yang pertama pada waktu aku ulang tahun, kedua pada waktu Yesus ulang tahun, waktu Natal, kemudian pada waktu kenaikan Yesus, yang keempat hari kemerdekaan, dan yang kelima Valentine. Tapi sekarang papi, setelah menikah papi, jangankan 5, 1 aja setahun pun papi gak pernah kasih kado sama mami. Sepertinya papi sudah tidak sayang lagi sama mami. Kemudian sang suami jawab begini, mami, gimana sih mami? Pakai otak dong mami. Udah kejamanin, istrinya terkejut. Kenapa begitu mami? Kok begitu papi? Mami, begini mami. Pernah nggak mami lihat seorang nelayan yang sudah mancing ikan dan ikannya sudah masuk dalam keranjang, dia lempar lagi umpan kepada ikan yang sudah ia tangkap. Suami bilang begini, pernah mami lihat enggak ikan yang sudah ditangkap oleh sang nelayan, kemudian umpan dia lempar lagi kepada ikan yang sudah ia tangkap? Kan enggak lagi kan mami, kan ikan sudah ditangkap.
Kata istrinya begini, jadi dulu yang 5 kali setahun itu adalah umpan. ya nasib lah. Saudara kata Tuhan, dengar baik. Pada waktu Yesus hadir dalam kehidupan kita, lewat Roh Kudusnya, kita dapat merasakan hadirat Allah yang semakin kuat dalam hidup kita. Saudaraku, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah kehadiran Tuhan. Saudaraku, pada waktu Yesus hadir dalam kehidupan kita, lewat Roh Kudusnya, ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, lewat Roh Kudusnya, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah penyakit kita, di sana kita akan mendapatkan kemerdekaan. Katakan amin. We feel the power of God in our circumstances. Dalam lingkungan persoalan kita, kita dapat merasakan hadirat Allah. Itu sebabnya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah kehadiran Tuhan. Pada waktu hadirat Tuhan datang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, wow, kita akan merasakan kuasa kemenangan semakin ia nyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Saudaraku, hadirat Allah adalah lingkungan supranatural di mana kehidupan rohani kita berfungsi maksimal. Sekali lagi, bahwa hadirat Allah adalah lingkungan. Sama-sama katakan lingkungan. Sama-sama katakan lingkungan. Hadirat Allah adalah lingkungan supranatural di mana kehidupan rohani kita berfungsi maksimal. Itu sebabnya banyak orang yang percaya tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang percaya imannya tidak dapat dibangkitkan, dibangunkan. Why? Karena tidak ada hadirat Allah yang memfungsikan kehidupan rohani kita secara maksimal. Dengar baik, iman adalah kemampuan kita untuk dapat melewati berbagai macam masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Tapi pengurapan di dalam hadirat Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mencapai apa yang kita imani. Katakan amin. Katakan amin. Itu sebabnya kita butuh urapan Allah. Kita butuh hadirat Allah. Karena di dalam hadirat Allah, seluruh fungsi-fungsi daripada kehidupan rohani kita akan berfungsi secara maksimal. Iman kita berfungsi secara maksimal. Menghadirkan semangat dan sukacita. Roh kita menyala-nyala. Jiwa kita mengalami kepenuhan roh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh kehendak kita, seluruh keinginan kita, seluruh isi pikiran kita, semua dikendalikan oleh Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Tapi hari-hari ini setan berhasil menggeser pengetahuan ini di dalam diri anak-anak Tuhan. Kita sibuk urus pekerjaan kita sendiri. Kita sibuk urus keluarga kita sendiri. Kita sibuk mengurus persoalan, masalah, pekerjaan, usaha yang sedang kita miliki. Sehingga kita lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah. Sebabnya Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah, oh ya God, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Daud sangat mengerti benar bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena satu hari di hadirat Allah memampukan Daud untuk berjalan selama 1000 hari dalam berbagai macam tantangan kehidupan yang sedang ia hadapi. Saudaraku, kenapa? Lewat persekutuannya dengan Tuhan, di dalam dia merasakan hadirat Tuhan, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan ketenangan, di dalam sana dia mendapatkan sukacita, dan di dalam sana seluruh fungsi rohani daripada kehidupan Daud semakin berfungsi secara maksimal. Saudaraku, berkata Tuhan, itu sebabnya Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk selalu berdoa. Yesus tidak hanya sekedar berdoa dan meminta sesuatu kepada Bapa, tetapi lewat doanya dia merasakan hadirat Allah. Kehadiran Allah, lewat hadirat Allah membuktikan bahwa Tuhan ada di sana.
Sama-sama katakan wow. Sama-sama katakan yes. Itu sebabnya banyak orang percaya hari-hari ini tidak mengalami kemenangan. Kenapa? Mereka tidak tinggal di dalam hadirat Allah. Mereka tidak dapat merasakan hadirat Allah. Apa yang mereka rasakan? Ketakutan. Apa yang mereka rasakan? Kebimbangan. Apa yang mereka rasakan? Kekhawatiran. Mereka tidak mampu lagi merasakan hadirat Allah. Mestinya anak-anak Tuhan, semakin kita merasakan Sang Bapa kita di tengah-tengah keadaan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, justru kita semakin merasakan hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah kita akan dipenuhi oleh kebaikannya, kita dipenuhi oleh anugerahnya. Terlebih penting, seluruh fungsi daripada kehidupan rohani kita akan berfungsi secara maksimal. Itu sebabnya Anda dapat berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Ia berkuasa. Dan aku berkata, Tuhan, bagaimana dengan kehidupan Anda hari-hari ini? Apakah Anda sedang mengalami kekeringan? Banyak hari-hari ini orang percaya sedang mengalami kekeringan. Kekeringan rohani. Kekeringan rohani mengakibatkan apa? Mengakibatkan Anda tidak berfungsi secara maksimal. Setan akan berhasil untuk mencuri, membunuh dan membinasakan Anda. Kenapa? Karena fungsi rohanimu tidak berfungsi dengan maksimal. Rohanimu menjadi kendor. Hidupmu tidak lagi menyala-nyala, tidak lagi ada semangat, tidak ada lagi kekuatan. Kenapa? Karena tidak ada roh yang menyala-nyala. Tapi di dalam hadirat Allah, kita mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh roh kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya hadirat Allah yang kedua adalah kebutuhan utama roh kita. Kebutuhan roh utama roh kita. Ketika roh kita mendapatkan makanan dari hadirat Allah, lewat pujian dan penyembahan kita, lewat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Allah memenuhi kehidupan kita. Dan lewat hadirat Allah kita akan diubahkan ke dalam gambaran Kristus, anaknya yang ajaib. Anda lihat ketika Raja Saul bertemu dengan nabi-nabi Allah yang turun dari tempat pemujian, saudaraku. Dan nabi-nabi Allah yang turun itu berjumpa dengan Saul. Dan pada waktu berjumpa dengan Saul mengalami kepenuhan dan berubah menjadi manusia lain. Saudaraku dengan baik, luar biasa, mengalami different, berubah menjadi manusia lain. Dengan baik, pada waktu kita dipenuhi oleh hadirat Allah, kita berubah dari manusia biasa menjadi manusia supranatural. Berubah dari takut menjadi berani. Di dalam hadirat Allah, dari kebimbangan menjadi percaya diri. Dari ketidakpastian menjadi mungkin. Kenapa? Hadirat Allah menjadi kebutuhan rohani kita untuk memberikan makanan dalam jiwa kita. Sehingga kehendak kita, keinginan kita, pikiran kita, perasaan kita, semua dikendalikan oleh Tuhan. Hingga kita bisa berkata, oh, aku tahu, aku berjalan dalam Tuhan. Dan kemenangan pasti bersama dengan saya. Ada 5 hal penting yang kita dapatkan ketika kita berjalan dalam hadirat. Yang pertama, kita mendapatkan keteduhan. Kita mendapatkan keteduhan, Bapak Ibu. Kita dapat beristirahat di dalam hadirat Allah. Benar kita punya banyak masalah. Benar kita banyak persoalan. Benar kita banyak tantangan. Tetapi karena hadirat Allah yang kuat dalam diri kita, kita boleh mendapatkan keteduhan. Dan sebabnya Daud berkata, lebih baik 1000 hari, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena hadirat Allah tempat untuk meneduhkan kehidupan kita. Tempat di mana kita meletakkan seluruh beban kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku setiap yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Di mana? Di dalam hadirat. Ketika hadirat Allah turun atas kehidupanmu, maka hidupmu akan diubahkan secara supranatural. Secara supranatural. Kehidupan rohani, kehidupan orang percaya, kehidupan yang berjalan dalam dimensi supranatural. Saudaraku, kenapa kita berjalan dalam dimensi supranatural? Karena dunia ini gelap. Tanpa Tuhan, tanpa kuasanya, kita akan dipenuhi oleh kegelapan dunia. Tapi oleh kemuliaan Allah, oleh Roh Kudus, oleh urapan Allah yang menyertai kita, kita menjadikan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang pertama, di dalam hadirat Allah kita mendapatkan keteduhan. Rest in Him. Kita dapat merasakan ketenangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, saudaraku bagi Tuhan, pada waktu kita merasakan hadirat Tuhan, ada damai.
Ada damai yang luar biasa. Benar, kita punya masalah keuangan. Benar, ada persoalan dalam keluarga kita. Benar, ada tantangan demi tantangan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita tetap merasakan ada damai Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mazmur pasal 37 ayat 4 dan 5. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Dan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Katakan amin. We feel the peace of God. Saudaraku, orang yang merasakan damai Tuhan, mereka tidak akan berjalan di tengah-tengah ketakutan lagi. Mereka tidak akan berjalan di tengah-tengah kebimbangan. Benar, mereka punya masalah. Benar, mereka punya tantangan. Benar, mereka sedang di tengah-tengah penyakit yang sedang mereka hadapi. Tapi mereka lebih merasakan damai Tuhan daripada pahitnya kehidupan yang mereka hadapi. Katakan amin. Paulus berkata, penderitaan ringan yang kami hadapi ini. Dengar baik, Paulus berkata, penderitaan ini menjadi ringan. Penderitaan ringan yang kami hadapi ini lebih besar daripada kemuliaan yang akan kami dapatkan di balik keadaan rumit, keadaan sulit yang sedang kami hadapi. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kenapa? Karena hadirat Allah membawa damai dalam hidup Anda. Hadirat Allah dalam kehidupan Anda membawa damai di tengah-tengah hubungan suami istri Anda, di tengah-tengah kehidupan Anda, untuk masa depan Anda. When you feel a peace of God, ketika kau merasakan damai Tuhan, dengar baik, di sana imanmu akan bertumbuh dan rasa percayamu akan Tuhan semakin tumbuh, sehingga engkau dapat melihat jalan kemuliaan Allah semakin terbentang luas di hadapan Anda. Dan Anda siap masuk dalam rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Yusuf, ketika Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dan kemudian dikhianati oleh tante Potifar, dan kemudian dia masuk ke dalam penjara, dalam keadaan yang begitu pahit, dalam keadaan yang begitu rumit, dalam keadaan yang begitu mencekamkan. Saudaraku, Yusuf tetap mempertahankan damai Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, karena damai Allah dalam kehidupan kita, bukti bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan. Tapi kalau Anda sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sumpah serapah, sedikit-sedikit. Artinya apa artinya? Tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah buah roh berkata, buah roh itu apa? Damai, sukacita, pengandalan diri, kasih, iman, dan pengharapan, kelemah lembutan. Karena kehadiran Allah dalam kehidupan kita membawa damai sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Saya tidak berkata ikut Tuhan tidak ada masalah. Saya tidak katakan ikut Tuhan tidak ada persoalan, tapi ikut Tuhan memberikan kedamaian sekalipun di tengah-tengah masalah dan persoalan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, katakan amin. Amin. Saudara, aku berkata Tuhan yang ketiga, ada kekuatan baru. Firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saya katakan wow. Saya katakan yes. Saudara, kita mendapatkan the power of God. Ada kekuatan baru menyertai kita. Itu sebabnya paksakan dirimu untuk tetap merasakan hadirat Tuhan. Apapun harga yang harus kamu bayar, kamu tetap merasakan, harus kamu berusaha untuk tetap merasakan hadirat Tuhan. Tinggalkan kesibukan Anda, tinggalkan rutinitas Anda, utamakan Tuhan untuk mendapatkan Dia. Dan di dalam Dia ada keteduhan, di dalam Dia ada damai, di dalam Dia pasti ada kekuatan. Wow, sehingga dengar baik, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah mudah, saudaraku, mengeluh. Mentalnya bukan mental kaleng-kaleng. Mentalnya adalah mental pahlawan. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan orang yang mencari Tuhan tidak pernah mengenal lelah. Mereka terbang. Orang yang mencari Tuhan, mereka terbang bagaikan raja wali. Mereka berjalan tidak pernah mengenal lelah. Mereka berlari tidak akan pernah mengenal lesu. Why? Karena hadirat Allah memberikan kekuatan untuk kita berjalan untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Katakan aku kuat. Katakan aku kuat. Kalau Anda tidak kuat hari-hari ini, berarti Anda sedang tidak merasakan hadirat Allah dalam kehidupan Anda.
Kalau hari ini tidak Anda kuat, hari-hari ini dalam keluarga Anda, menghadapi suami Anda, menghadapi istri Anda, menghadapi bos Anda di kantor, menghadapi orang-orang di sekitar Anda. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku tidak sanggup lagi, mau mati rasanya. Itu artinya Tuhan sedang tidak ada dalam kehidupanmu. Engkau sedang tidak mampu lagi merasakan hadirat Tuhan. Engkau sedang merasakan roh kematian melingkupi kehidupanmu. Sehingga apa yang terjadi, ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran itu saja yang menguasai hidup Anda dan saya. Dan tempat, pada waktu kita berdiam dalam hadirat Tuhan, tidak hanya keteduhan, tidak hanya damai, tidak hanya kekuatan, tapi dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan pemulihan. Keluarga kita akan dipulihkan. Usaha kita akan dipulihkan, ekonomi kita akan dipulihkan, finansial kita akan dipulihkan. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Katakan aku terima, katakan amin. Dan yang paling dahsyat adalah kita akan menerima pengwahyuan. Ini penting. Banyak orang percaya gagal mengalami kemenangan. Kenapa? Tidak ada pengwahyuan, tidak ada tuntunan, tidak ada arahan dari Tuhan. Tapi dalam hadirat Allah kita mendapatkan tuntunan, kita mendapatkan arahan, kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Dia. Firman Tuhan berkata bahwa Roh akan menolong kita dalam segala ketidakmengertian kita. Roh akan mengajari kita, Roh akan membimbing kita. Saudaraku, kalau ada bimbingan dari Tuhan, apakah kita harus takut? No. Apakah kita harus khawatir? No. Apakah kita akan tersesat? No. Why? Kenapa? Karena di dalam hadirat Allah kita selalu mendapatkan tuntunan Tuhan. Kita tidak hanya berseru kepada Dia, tapi dalam hadiratnya kita mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Engkau mendapatkan tuntunan untuk menghadapi suami. Engkau mendapatkan tuntunan untuk menghadapi istri. Engkau mendapatkan tuntunan untuk menghadapi anak-anak. Engkau mendapatkan tuntunan untuk menghadapi hari-hari dan masa depan Anda. Dan kalau kita mendapatkan ketuntunan, saya percaya Tuhan akan menuntun kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudaraku, itu sebabnya Anda dan saya harus hidup dalam pengurapan. Hidup dalam hadirat Allah yang lebih dalam lagi. Karena kehadiran Allah adalah bukti. Hadirat Allah adalah bukti bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saya katakan sekali lagi, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, karena firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya apa? Kalau engkau adalah bait Allah, Roh Allah akan diam di dalam kamu. Dia tinggal di dalam kamu dan Dia membawa kemerdekaan. Stop untuk selalu mencoba untuk menolong diri Anda sendiri. Stop untuk tidak menjalani kehidupan ini dengan semangat, tapi hari ini bangkit. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan, rindukan hadirat. Kita tidak berkata lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Rasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan akan mengubah hidup Anda, membawa kepada Anda ketumbuhan. Hadirat Allah akan membawa kepada Anda damai. Hadirat Allah akan mendatangkan dalam kehidupan Anda kekuatan baru untuk berjalan lagi ke depan, untuk menjalani tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hadirat Allah ada pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang terakhir, dalam hadirat Allah kita mendapatkan tuntunan. Kalau Anda ingin mengalami lambatan Tuhan, kalau Anda ingin mengalami hadirat Tuhan, saya mengundang Anda, mari bangkit berdiri. Angkat kedua tangan Anda. Saudaraku, mungkin selama ini Anda mengalami kekeringan dalam kehidupan Anda. Selama ini Anda mengalami ketakutan. Anda tidak mendapatkan arah dan tujuan untuk berjalan ke depan. Mata rohani Anda menjadi gelap. Ini kesempatan untuk kembali Anda merasakan hadirat Allah. Mungkin keluarga Anda sedang dalam kehancuran, di ambang perceraian. Mungkin anak-anak Anda sedang dalam kekacauan. Mungkin usaha bisnis Anda sedang dalam kekacauan di masa-masa COVID-19 ini. Mari hari ini rasakan hadirat Allah. Ingat pada waktu tabut perjanjian, bukti daripada hadirat Allah hadir di rumah Obed-Edom. Firman Tuhan mencatat kehidupan keluarga Obed-Edom semakin diberkati Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan. Mari angkat kedua tangan. Mari angkat kedua tangan. Arahkan wajahmu kepada Tuhan.
Minta Tuhan hadir dalam kehidupan hamba. Minta Tuhan hadir. Oh Rabashanta kaya Rabasanta. Minta Tuhan hadir, satu jamahan Tuhan saja hadir. Ketika Tuhan menjamah hidupmu, satu sentuhan saja, maka berubahlah hidupmu dengan nyata dan dahsyat dan luar biasa. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita membuktikan Allah bekerja di dalam kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari selama ini mungkin engkau sedang dalam ketakutan, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kekhawatiran. Engkau tidak mendapatkan tuntunan arah ke depan untuk berjalan di dalam Dia. Hari ini ada pengharapan baru, hari ini ada kuasanya. Mari masuk dalam hadiratnya, undang Roh Kudus hadir. Undang Roh Kudus hadir, rasakan hadiratnya, rasakan kuasanya, rasakan mujizatnya, rasakan kasih Allah yang nyata menjamah Anda semua. Oh Rabashata kaya Rabba, oh Rabashanda Rabata kaya Rabashande Rabata kaya Rabashanda. Oh Rabashakata kaya Rabata kaya Rabba. Terus sembah Tuhan, terus sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Rabashande Rabba kaya Rabo. Oh Rabashande Rabba kaya Rabba kaya Rabo. Rasakan oh Rabashata kaya Rabba. Oh Rabashanda Rabba. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Terima jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang kering, engkau kembali mengalami keteduhan. Di dalam nama Yesus engkau mengalami kelimpahan. Di dalam nama Yesus, karena hadirat Allah adalah jawaban utama dari kehidupan kita. Haleluya. Mari ikut doa saya. Tuhan Yesus, aku ingin merasakan kembali hadirat-Mu dalam kehidupanku, dalam keluargaku, di tengah-tengah kehidupan pelayananku, di tengah-tengah pekerjaanku dan seluruh aktivitasku. Tuhan Yesus, aku butuh hadirat-Mu. Aku butuh hadirat-Mu. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami terima hadirat-Mu. Kami rasakan kembali hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan adalah bukti bahwa Engkau hadir dalam kehidupan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat Allah yang melawat setiap kami. Kami bersyukur untuk mujizat-Mu, untuk perkenanan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus, mari setiap jamaah, setiap anak-anak Tuhan pada saat hari ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang mengalami persoalan dalam keluarga Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, terima urapan Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima manifestasi surga nyata dalam kehidupanmu. Lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi in Jesus name. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya di minggu lawatan Tuhan yang dahsyat ini, kami semakin merasakan hadirat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami merasakan keteduhan, kami merasakan kedamaian, kami merasakan kekuatan, pemulihan dan pengwahyuan dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersuka cita oleh anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Haleluya. Dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GBI Glow Fellowship Center Bandung. Bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini adalah Bapak Pendeta Glenn Tuhan. Oh Bapak yang baik, terima kasih bersama dengan istri, anak, dan seluruh tim pastoral. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu semakin dahsyat, semakin luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami akan segera masuk dalam ibadah onsite. Dan kami bersuka cita sebab kami mengalami kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Seluruh jemaat Tuhan dilawat Tuhan, diberkati Tuhan dengan tanda-tanda yang heran, dahsyat dan luar biasa. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu GBI Glow Tuhan. Tuhan berkati dengan dahsyat dan luar biasa. Pendeta kami, gembala kami, Pendeta Gilbert Lumendong bersama istri dan anak-anak, Pastor Gerard, istri dan anak-anak. Dan kami percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang semakin dahsyat, semakin dinyatakan atas hamba-hamba-Mu, atas gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, khususnya cabang Bandung ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersuka cita dengan firman-Mu, kami bersuka cita oleh hadirat-Mu, kami bersuka cita oleh pemulihan dan Roh Kudus yang diam di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Selamat menikmati bulan November yang dahsyat dan luar biasa ini. Pastikan engkau tinggal dalam hadirat Allah. Dalam hadirat Allah kita mendapatkan keteduhan, damai, kekuatan, pemulihan, dan pengwahyuan. Haleluya. Saya Pastor Dedi Jega dari Glow Community Medan mengucapkan Happy Sunday. God bless you and I love you all. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini kasih dalam Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan menguatkan setiap kita. Firman Tuhan menguatkan setiap kita dan firman Tuhan menetapkan hati kita untuk tetap selalu bersyukur. Untuk tetap selalu melihat keadaan apapun sebagai bentuk dari pendidikan Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup kita tetap ada dalam genggaman Tuhan. Hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan terima kasih buat Pastor Dedi Zega dari Medan. Puji Tuhan sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang ada di GBI Glow Cabang Bandung. Haleluya. Tuhan memberkati hambanya bersama dengan keluarga, bahkan pelayanan yang ada di Medan. Tuhan topang, Tuhan tolong, dan Tuhan sertai. Puji Tuhan. Dan jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan juga memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang ada. Dan seperti biasa nomor rekening sudah ada di depan layar, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita memberi dengan sukacita iman karena kita percaya Tuhan melihatnya dan Tuhan yang membalaskannya buat setiap kita. Karena kita juga percaya melalui persembahan kita, pekerjaan Tuhan boleh tetap terus dikerjakan dan hal-hal baik Tuhan boleh percayakan melalui gereja di mana Tuhan percayakan kita digembalakan. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan atas kami. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami sadar betul, hari-hari ini yang kami perlukan adalah tetap tertanam dalam firman-Mu. Hari-hari ini yang kami perlukan adalah tetap dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan kami kuat. Karena dekat dengan Tuhan kami tenang. Karena dekat dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Karena itu kami ucapkan berkat buat hamba-Mu Pastor Dedi Zega yang boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan bersama dengan istri anak-anak yang ada. Bahkan penggembalaan yang ada di Medan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai. Dan kami juga bersyukur kalau kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saat yang indah bagi setiap kami juga boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa. Kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Kami membawa korban syukur kami. Kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Mereka memberi dengan sukacita iman. Mereka memberi bukan dengan paksaan. Karena mereka tahu ya Tuhan, daripada Tuhanlah mereka menerima segala yang baik. Karena itu ya Bapa, hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Tangan Tuhanlah yang menopang. Tangan Tuhanlah yang memberkati. Tangan Tuhanlah yang memelihara setiap kehidupan umat Tuhan. Sehingga kalaupun di masa-masa pandemik seperti ini terjadi goncangan ekonomi, ini yang kami tetap percaya Tuhan tetap pelihara kami. Kami tercukupi dengan segala sesuatu yang baik. Karena hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala sesuatu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita iman. Mereka yang memberi korban syukur. Mereka yang membalikan apa yang menjadi persembahan persepuluhan sebagai milik punyaan Tuhan. Mereka yang memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan-persembahan lainnya. Berkat-Mu ada atas mereka. Taburan mereka akan tuai. Sehingga tergenapi firman Tuhan, beri maka kepadamu akan diberi. Suatu takaran goncangkan pada tumpah keluar itu yang ada dalam ribaan-Mu. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami terus berdoa buat gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Bapa berkati gereja ini. Bapa menyertai gereja ini. Sehingga gereja ini tetap terus boleh mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan. Menegakkan kerajaan dalam kebenaran dan kasih. Sehingga tangan Tuhan terus menopang. Betul gereja ini belum beribadah secara onsite. Gereja ini masih beribadah secara online. Tuhan kami berdoa. Sehingga melalui ibadah online yang ada jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Tetap kuat, tetap bertumbuh, tetap maju, tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, justru melalui masa-masa sukar ini, umat-Mu boleh semakin mengenal pribadi-Mu. Justru melalui masa-masa sukar ini, umat-Mu boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Melalui pengalaman-pengalaman hidup yang indah bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu. Umat yang Tuhan percayakan digembalakan, berkati setiap mereka. Mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini, tangan Tuhan menopang.
Tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan menolong. Sehingga mereka yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, tangan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera ditambah-tambahkan dalam hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka ditolong, ditopang, disertai Tuhan. Suami-suami mengasihi istri, mencintai istri, menghargai istri. Istri-istri mengasihi, menghormati suami-suami. Bahkan orang tua mengasihi, mencintai, mendidik anak-anaknya untuk terang dalam terang firman Tuhan. Dan anak-anak hargai, menghormati orang tua untuk takut akan Tuhan dalam kehidupannya, kesehariannya. Karena itu biarlah rumah tangga dalam setiap umat Tuhan di pengembalaan di tempat ini tetap ada dalam kasih Tuhan. Rumah tangga yang ada tetap dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian daripada setiap umat-Mu ya Allah. Sehingga mereka tetap terpelihara. Kami boleh melihat sungguh tangan Tuhanlah yang menopang. Sungguh tangan Tuhanlah yang mengangkat. Sungguh tangan Tuhanlah yang menguatkan. Setiap mereka yang berusaha, setiap mereka yang bekerja, mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gembala senior kami. Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih yang ada. Maka anak menantu yang ada, cucu yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati. Sehingga hidup mereka terpelihara dalam anugerah, kesehatan, kekuatan, sukacita menjadi milik bagian mereka dalam pengembalaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan kota Bandung, kami menyerahkan provinsi Jawa Barat. Pemimpinan yang ada dari pusat maupun di daerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Sehingga hal-hal baik Tuhan terus nyatakan. Bapak, jauhkan bangsa ini dari segala niatan rancangan orang jahat. Jauhkan bangsa ini daripada segala tipu daya ya Tuhan yang mencoba menghancurkan, memecah belah bangsa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan memagari bangsa ini. Tuhan memberi damai sejahtera. Shalom Allah ada atas bangsa Indonesia. Bahkan atas kota Bandung dan provinsi Jawa Barat. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, biarlah itu yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pilkada serentak di Desember ini. Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan menolong. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan hati nurani dan mengasihi. Di dalam nama Yesus. Kami secara khusus berdoa buat masa-masa pandemik COVID-19 ini. Bapa, kami tahu segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu ada dalam genggaman Tuhan. Dan ini yang kami tetap percaya, apapun yang dialami oleh bangsa kami maupun dunia ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan ini yang kami percaya, ketika semua ada dalam kendali Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Berkati setiap mereka ya Tuhan, dan mereka yang mungkin sudah terpapar COVID, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga hal-hal baik Tuhan terus nyatakan. Sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak. Berdoa buat setiap mereka yang menangani COVID ini. Dokter, suster, perawat medis Tuhan yang ada. Tuhan memberkati, jaga, lindungi, sertai mereka ya Bapak. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan TNI Polri yang campur tangan Tuhan juga ada atas mereka dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami bersyukur. Kami boleh beribadah kepada Tuhan di minggu kedua di bulan November ini. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan menopang kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Tangan Tuhan yang kuat menopangmu. Tangan Tuhan yang kuat menuntunmu, membimbingmu, membawamu masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Berjalanlah dekat dengannya. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita kuat. Karena itu arahkan pandanganmu kepada Yesus. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kau yang memperluas dan haleluya daerahku.
aku dan melindungi aku. Amin. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kami mau imani sehingga kesakitan, hingga kesakitan